Halo Robi, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Ya, nama aku Robi Triguntoro dari proyek Stop Bullying kelas 14. Oke, kami dari kelompok topik proyek pola hidup sehat ingin bertanya. Menurut kamu, apakah peran pemerintah dan sekolah sudah cukup dalam mengedukasi warga sekolah tentang bahaya makanan kurang sehat? Berikan saran perbaikannya. Menurut aku edukasi dari pemerintah itu sebenarnya sudah cukup. Cuman saran dari aku itu di orang-orang yang mendapatkan edukasinya sih. Karena orang-orang yang setelah mendapatkan edukasi tersebut dia tidak menerapkan dan tidak memberikan aksinya terhadap menghindari makanan kurang sehat. Pertanyaan kedua, sebagai pelajar bagaimana kamu bisa mengedukasi teman sebaya tentang bahaya makanan kurang sehat? Cara aku untuk mengedukasikan teman-teman aku itu caranya dengan melarang dan memberitahu alasannya kenapa tidak boleh memakan makanan tersebut. Pertanyaan ketiga, menurut kamu mengapa harga makanan sehat sering dianggap mahal dibanding makanan kurang sehat? Bagaimana solusi untuknya? Menurut aku kenapa makanan sehat dianggap lebih mahal dibanding makanan kurang sehat? Pertama, makanan sehat itu sangat diperhatikan komposisinya dan juga nutrisinya. Sedangkan makanan kurang sehat itu hanya dipikirkan soal rasa seperti itu. Lanjut, materi tentang IMT. Pertanyaannya, menurut kamu bagaimana cara menjaga berat badanmu agar tetap ideal? Cara menjaga berat badan aku itu pertama makan protein sehari. Protein kan sehari itu ada maksimal dan minimalnya. Dan aku menjaga itu banget. Dan juga aku makan lemak-lemak sehat serta serat-serat setiap harinya. Seperti itu sih. Pertanyaan terakhir, apa yang kamu ketahui tentang dampak IMT yang tidak seimbang bagi kesehatan jangka panjang? Jika tidak seimbang dan jangka panjangnya ya, itu akan merusak tubuh, terutama kita akan imunnya akan lemah. Selain itu kita akan gampang terkena virus dan penyakit-penyakit walaupun penyakit tersebut itu dengan imun lemah aja bisa ketahan, namun kita bisa terkena penyakit itu dengan gampang sih gitu. Baik, terima kasih Robi, terima kasih untuk jawabannya ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari topik proyek pola hidup sehat. Sebelumnya kami ingin tahu kakak dari topik proyek apa, namanya siapa dan dari kelas berapa? Nama saya Alika Putri Agustia dari topik proyek Stop Bullying kelas 16. Kita akan mewawancarai kakaknya untuk pertanyaan pertama. Menurut kakak, apakah peran pemerintah dan sekolah sudah cukup dalam mengedukasi warga sekolah tentang bahaya makanan kurang sehat? Berikan saran perbaikannya. Menurut saya itu kurang cukup. Kenapa? Karena di sekolah, di kantin juga banyak makanan yang kurang sehat ya. Jadi menurut saya, saran saya sih makanan di kantin tuh diganti dengan makanan yang sehat. Yang tadinya tidak sehat tuh diganti menjadi makanan yang sehat. Yang kedua ada, sebagai pelajar, bagaimana sih kakak bisa mengedukasi teman sebaya tentang bahaya makanan kurang sehat? Nah, menurut saya cara mengedukasi teman sebaya kita untuk menjaga makanan yang sehat tuh ya kita memberikan memberitahu kepada dia kalau dampak dari makanan yang kurang sehat tuh seperti apa dan butuhnya kita untuk makanan sehat tuh kayak gimana begitu. Yang ketiga ada, menurut kakak bagaimana cara menjaga berat badan kakak agar tetap ideal? Menurut aku cara menjaga berat badan ideal dengan makan makanan yang sehat, terus teratur olahraga dan juga minum air putih yang rutin. Ada yang lagi yang terakhir, menurut kakak mengapa harga makanan sehat sering dianggap lebih mahal dibanding makanan kurang sehat? Bagaimana solusi untuk masalah ini? Nah, ini sering terjadi ya kalau makanan sehat tuh cenderung lebih mahal daripada makanan yang kurang sehat. Itu karena bahan makanan yang sehat itu lebih mahal untuk didapati ketimbang makanan yang tidak sehat seperti makaroni pedas itu kan bahan-bahannya sangat murah ya untuk didapatkan. Nah, saran saya dan solusinya itu kita nggak apa-apa makan makanan yang agak mahal, yang penting sehat. Kalau sehat juga kan buat tubuh kita sendiri. Terus ada, apakah yang kakak ketahui tentang dampak IMT yang tidak seimbang bagi kesehatan jangka panjang?
Nah, kalau misalkan dampak kesehatannya dalam jangka panjang tuh kita tuh nanti bisa jadi penyakit ya buat kita dalam jangka panjang itu kan. Kalau penyakit kan datangnya step by step gitu ya, kayak diabetes atau penyakit jantung dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk Kak Lika sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai.